warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama Ibu Farida Sundara. Ibu berasal dari SD Negeri Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Hari ini jumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 4 Harjamukti, Kota Cirebon. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, mulai dari buku, pulpen, ataupun alat tulis yang lainnya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama yaitu menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kalian diberikan kemudahan untuk menyerap dan memahami materi pada pagi hari ini. Bagi kalian yang beragama Muslim, silahkan kalian ikuti sesuai dengan video berikut ini. Dan bagi kalian yang beragama non-muslim, silahkan kalian berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku kefahaman yang baik. Amin. Nah, kalian pasti mempunyai yang namanya televisi di rumah masing-masing. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Judulnya adalah Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna.
Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Dari teks eksplanasi ilmiah tersebut, coba kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tentukan topik masalah dari paragraf ke-1, yaitu topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Logie Baird. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian tentukan deret penjelas dari paragraf kedua, yaitu prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Nah, langkah yang berikutnya adalah kalian tentukan kesimpulan atau bisa juga pesan yang akan disampaikan kepada pembaca pada paragraf ketiga, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Nah, jika kalian perhatikan dari teks eksplanasi ilmiah yang sudah tadi Ibu bacakan, ada beberapa kalimat yang bercetak miring. Nah, coba sekarang kalian tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kalian sudah perhatikan ada beberapa kalimat yang bercetak miring. Nah, bercetak miring di sini adalah kalimat tidak efektif. Di antaranya yang pertama itu ada kalimat penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kalimat yang terakhir adalah lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, sekarang apa sih Bu pengaruh positif dan negatif acara di televisi? Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Lalu bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, ini adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Seperti yang sudah tadi Ibu sudah sebutkan, beragam informasi dari televisi yaitu yang pertama berita, kemudian film, talk show, sinetron, ataupun acara hiburan yang lainnya. Nah, bagaimana sih Bu pengaruh televisi pada bidang pendidikan? Nah, yang pertama pengaruh positifnya ya adalah sebagai sarana belajar, kemudian memunculkan kreativitas dan mengetahui berita tentang pendidikan. Kemudian pengaruh negatifnya adalah malas belajar, nilai sekolah turun, dan merusak moral. Selanjutnya, pengaruhnya di bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya adalah menambah wawasan pengetahuan umum. Kemudian pengaruh negatifnya adalah mendapat ide penipuan, kemudian mendapatkan ide menjual barang ilegal dan merugikan.
Nah, dari dampak positif dan dampak negatif yang sudah Ibu sebutkan, kita harus mempunyai sikap tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Di antaranya yang pertama, tidak menonton televisi terlalu lama. Yang kedua, mematikan televisi ketika waktunya belajar. Yang ketiga, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran. Dan yang keempat adalah tidak meniru hal buruk yang disiarkan. Seperti tadi ya, dampak negatif dari beberapa pengaruhnya juga tidak boleh kalian lakukan. Nah, dengan adanya TV sudah pasti ya, pasti menggunakan rangkaian listrik. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat rangkaian listrik paralel? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Arus listrik paralel pada rangkaian paralel memiliki cabang. Oleh karena bercabang, rangkaian paralel memiliki dua jalan aliran listrik. Arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B. Kemudian balik lagi ke baterai. Setiap lampu mendapat energi listrik yang sama besar. Akibatnya, nyala lampu yang dihasilkan sama terang. Selain itu, rangkaian paralel lebih aman karena ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Oleh karena itu, pada pemasangan listrik di rumah tangga menggunakan cara paralel. Nah, kalian juga bisa membuat rangkaian listrik paralel di rumah ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat rangkaian listriknya, kalian juga bisa buatkan bentuk laporannya. Nah, sekarang tahukah kalian siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam itu menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Kemudian apa sih Bu manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Sudah pasti ya, manfaat dari jam itu adalah sebagai menunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengelola waktu dengan baik? Yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kalian bisa membuat jadwal dari mulai bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Kemudian yang kedua, segera kerjakan tugas, jangan menundanya. Nah, ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, sebaiknya kalian langsung kerjakan supaya tidak menumpuk dengan tugas yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Ketika kalian berkonsentrasi, maka pekerjaan pun akan cepat selesai. Kemudian yang keempat, lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Nah, ketika kalian melakukan pekerjaan ini dengan tidak teliti, itu maka akan
menyita waktu, ya. Kemudian yang kelima adalah bicarakan rencana kita kepada orang tua atau teman agar mereka dapat membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Nah, ini juga cara yang paling efektif ya untuk mengelola waktu. Nah, dengan kita mengetahui manfaat waktu, sehingga ketika kita datang ke sekolah ataupun ketika kita mengumpulkan tugas itu kita bisa tepat waktu. Karena datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Kemudian apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, ini adalah penjelasannya. Ketika kalian datang ke sekolah tepat waktu, hal ini termasuk kewajiban. Mengapa? Karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Kemudian bagaimana Bu jika dilanggar? Nah, jika kalian melanggarnya, kalian akan mendapatkan hukuman. Sudah pasti hukumannya dari Bapak Ibu guru. Kemudian nilai sikap juga. Nah, yang akan dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua juga pastinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Bagaimana jika kalian melanggarnya? Yang pertama, akan ketinggalan pelajaran. Kemudian yang kedua, nilai tugas akan dikurangi. Dan yang ketiga, tugas menjadi menumpuk. Kemudian apa sih Bu yang akan dirugikan? Siapa saja? Sudah pasti diri kalian sendiri ya, kemudian orang tua juga. Nah, kalian juga bisa menyebutkan atau bisa mengidentifikasi contoh kewajiban selain yang sudah tadi Ibu sebutkan. Di antaranya kewajiban lain di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh kewajiban di rumah. Yang pertama yaitu belajar. Kemudian yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nah, ini adalah kewajiban yang harus kalian laksanakan ya. Kemudian yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, dan menjaga kerukunan dengan teman. Dan yang terakhir adalah kewajiban kalian di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak fasilitas umum. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai interval nada. Nah, pada hari ini coba kalian simak video berikut ini, yaitu tentang lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli. Coba kalian perhatikan lagunya dengan interval nadanya. Maryam Tomong
Marian tomong dainan sinabang maslin. Ya, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang sudah tadi Ibu jelaskan, inilah beberapa kesimpulannya. Yang pertama, langkah menentukan informasi penting dari teks eksplanasi, yaitu tentukan topik masalah, kemudian tentukan deret penjelas, dan tentukan juga kesimpulannya. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel membuat arus listrik mengalir dalam dua jalur. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing lampu terhubung ke sumber listrik secara langsung. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah cara mengelola waktu dengan baik, yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari, kemudian segera kerjakan tugas, dan masih banyak contoh atau cara mengelola waktu yang lainnya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik. Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.